Selamat pagi, selamat jumpa kembali anak-anak ibu yang saya kasihi dan saya cintai. Apa kabarnya semua? Sehat semua bukan? Nah, anak-anak ibu yang saya cintai, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan kembali belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, pada pagi hari ini kembali kita akan belajar tentang gaya. Nah, sebelum ibu berbicara tentang gaya, kira-kira apa itu sih definisi daripada gaya? Apakah gaya sama dengan model? Nah, saya kira tidak ya. Gaya beda dengan ilmu fisika. Nah, dalam ilmu fisika, gaya itu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan force, itu adalah dorongan atau tarikan. Nah, dorongan atau tarikan, contoh, sebuah meja kita dorong, itu kita menimbulkan gaya. Nah, atau sebuah benda kita tarik, itu namanya adalah gaya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat dulu apa-apa saja itu akibat daripada gaya. Nah, gaya itu mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, gaya dapat menggerakkan benda yang diam. Contoh, kalau ada bola kita tendang, dari diam dia jadi bergerak. Yang kedua, gaya itu dapat menghentikan atau memperlambat gerak benda. Ya, kalau ada misalnya sebuah benda yang bergerak, kita tahan, berarti kita menghentikan, itu termasuk gaya. Nah, atau benda yang berjalan kencang, kita tarik dia supaya berjalan lambat, nah itu juga termasuk gaya. Yang ketiga, gaya itu membuat benda bergerak melaju lebih cepat. Ya, kalau ada sebuah mobil-mobilan, kita dorong dia dengan kencang, maka dia akan melaju lebih cepat. Yang berikut, yang keempat, gaya itu dapat mengubah arah gerak. Ya, arah gerak dapat dirubahnya. Contoh, kalau ada sebuah benda yang berjalan lurus, kita tahan lalu kita belokkan, itu juga bisa mengubah arah gerak. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya ada bola yang ditendang. Nah, tapi ketika ditendang menyentuh tembok, maka arah bola itu akan berbalik arah. Itu termasuk dapat merubah arah gerak. Yang kelima, gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Contoh, kalau ada botol yang penyok, itu karena kita tekan. Nah, itu termasuk adalah akibat daripada gaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat beberapa macam gaya. Nah, apa-apa saja yuk yang termasuk dengan gaya, macam-macam gaya itu. Gaya itu ada yang disebut dengan gaya otot. Misalnya ketika kita sedang mengepalkan tangan atau menggenggam sesuatu, itu termasuk gaya otot. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Sebuah benda bisa jatuh karena memiliki gaya gravitasi. Nah, yang ketiga, gaya listrik. Listrik bisa membuat orang tertarik, bahkan terlempar. Yang berikut, gaya magnet. Sebuah benda besi bisa ditarik oleh magnet. Nah, yang berikut adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek misalnya ada lantai, kalau lantainya licin, kita bisa tergelincir, atau tapi kalau lantainya kesat, kita bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah jenis-jenis gaya. Nah, sekarang kita akan melihat besar dan arah gaya. Nah, besar gaya dapat diukur dengan neraca pegas. Besar gaya itu biasanya digambarkan dengan garis lurus. Nah, boleh kamu lihat. Nah, ini adalah gambar daripada gaya. Nah, yang berikut, gaya itu bisa dijumlahkan. Nah, bagaimana cara penjumlahan gaya? Nah, akan kita lihat sebagai contoh.
seorang anak menarik gerobak dengan gaya 200 meter, tetapi karena dia tidak mampu, dibantu oleh temannya dengan gaya 200 Newton juga. Maka kedua gaya tersebut kita jumlahkan karena arahnya sama. Maka resultan gayanya adalah 200 Newton tambah 200 Newton sama dengan 400 meter. Nah, selain itu, gaya itu juga dapat ditiadakan atau dapat dikurangkan. Bagaimana cara pengurangan gaya? Nah, kita lihat contoh. Ali menarik gerobak dengan gaya 200 Newton. Dan Iwan menarik gerobak tersebut dengan berlawanan arah dengan gaya 200 Newton juga. Maka resultan gayanya sama dengan 0. Nah, contoh lain ya. Bila si A menarik gerobak 300 Newton ke arah kanan, sedangkan si B menarik gerobak tersebut 200 Newton ke arah yang berlawanan, maka resultan gayanya adalah 300 Newton kurang 200 Newton sama dengan 100 Newton. Itulah cara-cara perpindahan atau cara-cara penjumlahan gaya dan pengurangan gaya. Nah, anak-anak ibu, yang berikut kita akan melihat nanti contoh-contoh yang berhubungan dengan gaya ini dalam latihan-latihan kita. Nah, untuk melanjutkannya, sekarang kita akan melihat apa yang disebut dengan hukum Newton. Apa sih ada hubungannya hukum Newton dengan gaya? Tentu ada. Nah, hukum Newton itu ada tiga hukum Newton. Ya, dalam fisika hukum Newton itu ada 3. Nah, apa-apa saja itu? Kita lihat yang pertama, hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang pertama disebut dengan hukum kelembaban atau inersia. Nah, apa bunyi hukum Newton pertama? Itu adalah jika sebuah benda bergerak lurus beraturan atau diam, benda tersebut akan terus bergerak lurus beraturan atau diam kecuali ada gaya luar yang jumlah resultannya tidak nol yang bekerja pada benda tersebut. Nah, hukum Newton ini disebut dengan hukum inersia atau kelembaban benda. Artinya apa? Sebuah benda kalau dia sudah bergerak akan selalu cenderung untuk bergerak, dan kalau dia sudah diam, dia akan selalu bergerak untuk diam. Nah, kita ambil contoh. Kalau kita misalnya naik mobil kita melaju dengan cepat. Nah, tiba-tiba ada sesuatu hambatan, kita terpaksa direm. Nah, ini bisa membuat kita terlempar. Kenapa? Karena itu tadi, sebuah benda yang sudah bergerak akan cenderung untuk terus bergerak. Nah, itulah yang dimaksud oleh hukum Newton. Dalam hukum Newton itu dirumuskan sigma X sama dengan 0. Nah, itulah yang dirumuskan atau digambarkan dalam hukum Newton. Nah, yang kedua adalah hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua ini bisa juga kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, semakin kuat kamu menendang bola, nah gerakan bola akan semakin cepat. Dengan kata lain, sebaliknya, kalau kita menendang bola dengan sedikit tenaga saja atau pelan, maka bola itu akan bergerak pelan. Nah, maka dari situ Newton menyimpulkan hukumnya yang kedua sebagai berikut. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak nol, jumlah semua gaya luar yang bekerja pada sebuah benda akan mengakibatkan perubahan gerak pada benda tersebut. Yang artinya bagaimana? Semakin besar gaya yang diberikan itu, maka akan berbanding terbalik dengan massa. Artinya apa? Kalau semua mobil membawa massa atau beban yang besar, maka bisa melaju dengan cepat. Tapi sebaliknya,
Kalau tidak ada beban yang dibawanya, ia akan melaju lebih cepat. Maka dalam hal itu percepatan akan berbanding terbalik dengan gaya yang diberikan, berbanding terbalik dengan massa benda yang dirumuskan dengan rumus F sama dengan M kali A, atau A sama dengan F per M, di mana A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, F sama dengan gaya, satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, M sama dengan massa atau satuannya adalah kilogram. Nah, itulah hukum Newton yang kedua. Nanti akan kita pakai dalam perhitungan-perhitungan fisika. Nah, yang ketiga adalah, atau hukum Newton yang ketiga disebut dengan hukum aksi-reaksi. Apa yang dinyatakan dalam hukum Newton yang ketiga ini adalah, kalau sebuah benda memperoleh gaya atau sebuah benda yang diberikan pada benda pertama, maka benda pertama itu akan memberikan gaya yang berlawanan arah dengan gaya yang diterimanya. Nah, secara matematis dinyatakan dengan rumus F aksi sama dengan F reaksi. Nah, dalam hal ini kita tahu kalau dalam hukum Newton ketiga ini bukan ada di sini sebab akibat, tetapi kalau sebuah benda menerima gaya, maka benda tersebut juga secara langsung akan memberikan reaksi. Kalau dia ada menerima aksi, maka ada reaksi. Itulah bunyi hukum Newton yang ketiga. Nah, anak-anak yang saya cintai, saya kira pelajaran kita selesaikan, kita simpulkan sampai di sini. Nah, kalian pelajari dengan baik-baik, catat, berikan contoh-contohnya. Nah, minggu depan akan kita latih dalam soal-soal latihan. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Salam sehat.